tentang tahun di mana kita dituntut untuk berbuah, saudara. Mari sama-sama kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan 2, 3, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. Ini ayat Bapak Ibu sering saya sampaikan waktu ada di Adijasa, waktu ada di Keputih, waktu ada di Kembang Kuning, atau di tempat-tempat penghiburan ataupun tempat-tempat pemakaman. Dikatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, Anda sebagai pedagang di tempat ini, kalau Anda berdagang, Anda itu cari apa? Cari apa? Untung. Dengan prinsip ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Apakah salah cari keuntungan? Tidak salah. Dan Alkitab mengatakan bahwa mati adalah sebuah, siapa yang mau mati di sini? Untung loh, cuan loh. Dalam kehidupan manusia seringkali mereka itu punya double standard Bapak Ibu. Ya, coba kondisi yang pertama, Anda ini utangnya banyak, sakit-sakitan, keluarganya berantakan. Dalam kondisi seperti ini, Anda minta panjang umur atau cepat mati? Ayo jawaban. Hah? Bahkan seringkali ya orang itu kalau punya banyak masalah dalam hidupnya, masalah datang bertubi-tubi dan tidak selesai-selesai, seringkali mereka ngambil jalan pintas yaitu apa? Mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Mereka maunya mati. Dan kita juga dikejutkan tahun lalu kan, banyak orang melakukan pembunuhan untuk dirinya dengan cara lompat lah, dengan cara minum racun lah, dan segala macam. Itu manusia kalau lagi banyak masalah. Tapi coba, Anda ini baru dapat promosi, baru menikah, baru punya anak, baru punya mobil baru dapat cuan yang gede. Pinginnya apa? Hah? Pingin cepat mati? Nyanyinya forever young, I want to be forever young gitu ya. Kalau ditanya mau mati, jangan saya, itu loh. Engkong saya 99 belum berangkat itu ya. Standarnya kayak begitu. Tetapi firman Tuhan Bapak Ibu memberikan standar yang sama antara kehidupan dan kematian. Hidup adalah
Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan. Apa untung dari kematian? Karena kalau kita mati, kita beriman kepada Kristus, kita hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus. Tidak ada lagi duka, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit. Tapi kalau kita masih hidup, coba perhatikan, Paulus berkata apa? Kalau kita masih hidup, maka ada satu tugas, yaitu apa? Hidup untuk apa? Bekerja, memberi buah. Sekali lagi, kalaupun kita masih hidup di dalam dunia ini, berarti ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Bekerja untuk menghasilkan buah. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Sebab bagi saya, hidup berarti apa? Kesempatan melayani Kristus. Dan mati, ya berarti lebih baik lagi. Kita sering kali nyanyi itu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk, amin. Dan dilanjutkan, tetapi apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus, maka sesungguhnya saya tidak tahu lagi manakah yang lebih baik, hidup atau mati. Kadang-kadang saya ingin hidup, kadang-kadang pula saya ingin mati. Sebab saya rindu untuk pergi dan bersama-sama dengan Kristus. Betapa lebih bahagia saya di sana daripada di sini. Tapi nyatanya dengan tinggal di sini, saya dapat lebih banyak untuk apa? Menolong saudara. Ya, saya masih dibutuhkan di sini. Dan karena itu saya yakin bahwa saya masih akan tinggal di dunia ini untuk apa? Menolong saudara agar apa? Tumbuh serta bersuka cita di dalam iman. Kalau saya dipanjangkan umur dan dapat mengunjungi saudara lagi, saudara akan bersuka cita dan memuliakan Kristus Yesus karena Ia menjaga keselamatan saya. Bapak Ibu, saya perhatikan ya, ada beberapa kontradiksi dalam kehidupan ini. Yang pertama, banyak orang itu kelihatan sibuk, tapi tidak pernah produktif. Baik secara rohani, baik juga secara jasmani. Berapa banyak kita lihat orang-orang ikut semua persekutuan, datang ke semua hamba Tuhan, mau ditumpang tangan sampai tumpang kaki dan tumpang tindih sudah. Ya kan? Tapi tidak pernah ada produktivitas. Saya pernah khotbah bahwa produktivitas itu tidak sama dengan aktivitas. Ada banyak orang kelihatan sibuk sekali, ngerjain A, ngerjain B, meeting A, meeting B. Tapi hasilnya tidak pernah signifikan. Karena mereka tidak pernah punya fokus. Kontradiksi yang kedua, banyak orang itu kelihatannya doa. Tapi justru anehnya orang-orang kayak gini susah untuk berubah. Pernah ketemu orang kayak gini? Satu ketika saya ketemu seorang hamba Tuhan, saudara. Ini kira-kira tahun 2003. Berarti berapa tahun ya? 23 tahun yang lalu. Dia ngomong sama saya gini, Pak Herman tahu enggak? Saya ini punya hubungan dekat sama Tuhan, dekat sekali. Sampai-sampai saya diangkat jadi anggota Dewan Permusyawaratannya Tuhan. Jadi Tuhan kalau mau konsultasi, seringkali konsultasi sama saya. Wih, iki saudara, ono ini pendeta agak lain kayak gini saudara. Saya tuh kalau ketemu orang kayak gini-gini saya cuma ketawa dok.
Nah sampai si satu titik dia punya persoalan. Dan dia tanya sama saya. Menurut Pak Herman gimana ya? Loh, tak omongi loh kok. Bukannya kamu Dewan Permusyawaratannya Tuhan. Lu tanya mbak gua ini siapa? Saya bilang gitu. Banyak orang seringkali memanipulasi segala sesuatu. Saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang kelihatannya rohani sekali. Saudara. Tapi saya baru tahu ternyata dia suka nipu sana, nipu sini. Pakai nama Tuhan, saudara. Kelihatannya berdoa, tapi tidak pernah berubah. Coba ngomong sama sebelahnya. Rasanya gua tahu orang kayak gitu ya. Coba ya. Oh. Ya. Kontradiksi selanjutnya, banyak orang yang hidup lama, tapi apa? Tidak menggenapi tujuan hidupnya. Saudara tahu Tuhan Yesus itu hidupnya cuma 33,5 tahun. Tetapi dalam hidup yang 33,5 tahun dia berkata, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Dan perkataannya di kayu salib yang terakhir berkata apa? It is finished. Udah selesai. Artinya dia menggenapi tujuan hidupnya. Kita, mohon maaf ini ya, umur kita sebagian besar sudah lebih dari umurnya Tuhan Yesus. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Pertanyaan saya, sudahkah Anda hidup dan menjalani panggilan Tuhan dalam hidup? Karena saya tulis bahwa hidup yang menghasilkan buah itu adalah tujuan kehidupan kita. Dan jangan berpikir buah di sini itu berarti Anda kaya, duitnya banyak gitu ya. Nanti kita akan pelajari itu. Seorang hamba Tuhan yang bernama Martin Luther King Jr. berkata, pertanyaan dalam kehidupan ini yang paling mendesak, yaitu apa yang kau lakukan bagi sesama. Karena ingat ya, yang namanya pohon, kalau menghasilkan buah, buahnya itu dimakan pohon itu atau dimakan orang lain? Hah? Yang makan buahnya siapa? Ya orang lain, saudara. Masa ada jeruk makan? Nah itulah iklannya Nutri. Gereja sudah masuk usia yang ke-10 nanti tanggal 10. Bagi saya dalam pergumulan saya berkata oke, kita sudah melewati banyak hal saudara. Ujian baik, banjir lah, tapi kita tidak hanyut. Baik api lah, tapi kita tetap ada saudara. Itu membuat saya makin yakin bahwa kita ada dengan sebuah tujuan. Kalau emas itu tidak pernah takut sama api, saudara. Amin. Sama-sama katakan, emas tidak pernah takut sama api. Amin. Makanya di ulang tahun gereja yang ke-10 ini, bagi Anda mungkin yang tidak tahu kisahnya, kita udah pernah bikin perayaan ulang tahun dengan berbagai macam. Mau konser tunggal pernah, mau KKR besar pernah, dan yang datang itu ribuan semua sudah. Mau konser pakai grup band lengkap pernah, dan kita bikin bukan cuma sekali, 2 kali, heboh Surabaya saudara. Tapi lama-lama saya mikir gini ya, oke sih semua itu menjadi pembelajaran bahwa kita pernah melewati masa-masa seperti itu. Tapi apa ya yang paling penting ya? Gereja hadir ini untuk apa? Gitu.
Akhirnya dalam pergumulan itu kita memutuskan bahwa setiap kali kita ulang tahun gereja, kita mau buat sesuatu yang lebih lagi untuk orang lain. Amin. Amin. Doain Bapak Ibu. Kalau tidak ada perubahan, besok jam 1 saya dipanggil sama Pak Wali Kota, saudara. Saya akan ketemu dengan beliau dan ngobrol. We never know. Kita nggak pernah tahu dari obrolan itu akan terjadi apa. Dan doakan nanti hari Sabtu, beliau akan juga datang di tengah-tengah kita. Jadi ibu-ibu macaklah yang cantik, foto ya kan. Dan tim multimedia tolong wawancara dengan wali kota. Dan juga mungkin saya akan undang beberapa pejabat lainnya. Ya. Karena bagi saya hidup itu harus menghasilkan buah, saudara. Albert Einstein berkata, apa yang kita lakukan untuk diri sendiri akan berakhir, akan mati. Tapi apa yang kita lakukan untuk orang lain itu akan tinggal kekal, saudara. Seorang yang bernama Roy Bennett berkata keberhasilan sejati adalah bukan seberapa tinggi engkau berhasil untuk mendaki. Tetapi seberapa banyak dampak positif yang kau tinggalkan untuk membuat dunia ini berbeda, saudara. Itu penting. Olehnya bicara hidup yang menghasilkan buah ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari. Di Yohanes 15 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke-16 berkata 2-3, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kalian. Aku menugaskan kalian agar, perhatikan, selalu menghasilkan buah yang baik. Ternyata kalau kita pelajari nanti di kitab Yesaya, ternyata ada orang-orang yang hidupnya menghasilkan buah, tapi buahnya buah yang kecut, buah yang masem. Kalau dimakan perutnya jadi sakit, saudara. Yang Tuhan mau kita menghasilkan buah yang baik. Supaya apapun yang kalian mohon dari Bapa atas namaku, baca, Ia akan memberikannya kepadamu. Amin. Anda bisa baca ayat ini. Ya, Robi, coba baca. Yohanes 15 ayat 16 ini, ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nanti kamu ganti kata, coba terjemahan bahasa Indonesianya. Oke. Kata kamu ganti dengan namamu. Ya, yang keras ya. Oke. 2, 3. Ya. Anda bisa baca ayat ini ganti dengan namamu. Dan saya percaya setiap kita, waktu kita berdoa kepada Tuhan, apapun doa-doa kita rindu, kita menerima jawaban doa kita. Amin. Amin. Semua rindu menerima jawaban doanya.
Nah ternyata kenapa ya banyak orang Kristen berdoa, bahkan sudah berpuasa, sudah melakukan banyak hal, tetapi tidak menikmati jawaban doanya. Nah salah satu penyebabnya kenapa banyak orang waktu berdoa tidak menikmati jawaban doanya, karena apa? Hidupnya tidak berbuah. Ataupun hidupnya sih menghasilkan buah, tapi buahnya bukan buah yang baik, tapi buah yang kecut. Gampang saudara untuk mendeteksi apakah hidup kita menghasilkan buah atau tidak. Ada enggak orang-orang yang ngomong begini sama Anda? Kalau aku enggak ketemu kamu, mungkin hari ini keluargaku sudah hancur. Kalau aku enggak ketemu kamu, mungkin hari ini aku sudah bangkrut. Kalau aku enggak ketemu kamu, aku enggak ngerti masa depan anak-anakku. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu kepada kita, berarti apa? Hidup kita sudah memberikan dampak positif kepada orang lain. Jangan sebaliknya. Orang ngomong gini, dulu hidupku ini enak loh. Hidupku waduh penuh dengan kebahagiaan. Tapi setelah kamu muncul, nah ini. Berarti hidup kita tidak jadi berkat. Saya mau tunjukkan Anda, ada satu orang ya. Dia ini dulu gurunya anak saya. Coba bisa tampilkan, ada sesuatu. Dia punya masalah dan istri saya itu tiba-tiba tahu saudara masalah itu. Dan akhirnya singkat cerita kita kasih bantuan kepada yang bersangkutan. Dan tiba-tiba dia DM saya kayak begini. Selamat sore Bapak Pendeta Herman Santoso. Saya ini yang telah menerima berkat dari Pak Pendeta dan Ibu berupa melunasi SPP saya, SPP anak saya hingga hari ini saya diperbolehkan untuk mengambil rapot. Kebaikan Pendeta dan Ibu Sucen benar-benar mengejutkan saya. Saya benar-benar melihat keajaiban di tengah-tengah saya menyerah. Pendeta, kiranya Tuhan Allah selalu memberkati berlimpah-limpah pendeta, istri, dan 3 anak pendeta Herman. Pelayanan pendeta Herman dimanapun berada selalu menjadi berkat dan gereja di mana pendeta Herman gembalakan akan selalu makin besar dan jemaatnya bertumbuh. Saya sungguh berterima kasih untuk berkat Natal yang sudah saya terima tadi pagi. Saya langsung balas, maju terus. Tuhan memberkati, Gusti Orasari. Dia balas sedikit kata, tapi seakan pendeta Herman tahu pergumulan saya. Kalau hidup bisa kayak gini enak saudara? Hah? Terus terang saya ini tidak pernah ketemu sama orang ini. Istri saya yang tahu. Begitu ada kesulitan, kita belajar ngulurkan tangan kita saudara. Untuk tolong mereka. Tidak ada yang bilang amin, menang amin. Hidup itu harus menghasilkan apa? Buah. Dan buah yang Tuhan minta adalah buah yang apa? Baik. Amin. Supaya kalau kita menghasilkan buah yang baik, nanti kita sendiri berdoa kepada Tuhan, maka apa? Apapun yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, diberikan kepada kita. Amin. Ayo coba cek hidupmu saudara. Saya ini jadi pendeta, tidak mau ngajari Anda cuma berteori. Wah teologianya begini, pengajarannya begini, semakin dalam dan segala macam. Emang sumur, kok minta dalam? Bagi saya saudara, teori sebanyak apapun, kata-kata sehebat apapun, kalah dengan satu tindakan nyata saudara.
Diem semua ya ibadah sore ini. Natal wis lewat, ini harus tak bongkar ini saudara. Anda ya. Saya tulis bahwa hidup yang berbuah yang baik membuat kita menerima apa? Jawaban atas doa-doa kita. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 8. Alkitab berkata, mari baca bersama-sama 2-3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu apa? Apa? Berbuah banyak. Dan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan murid-muridku yang sejati menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Itu mendatangkan kemuliaan besar kepada Bapakku. Saya kasih tahu Anda, kenapa sih Tuhan menciptakan manusia? Kenapa Anda dan saya ada di muka bumi ini? Apa tujuannya Tuhan? Hah? Apa hanya untuk menu-menuin bumi? Karena masih banyak tanah yang kosong, masa perlu diisi dengan manusia daripada diisi sama binatang. Apa gitu? Enggak. Salah satu tujuan utama kenapa Tuhan menciptakan manusia, yaitu apa? Supaya manusia bisa mempermuliakan Tuhan. Dan bagaimana caranya kita bisa mempermuliakan Tuhan? Halo? Gimana caranya? Kalau kita bisa berbuah dengan lebat. Menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Karena kalau kita menghasilkan buah yang berlimpah-limpah, kita jadi saksi Tuhan. Orang bisa lihat Tuhan lewat kehidupan kita. Amin. Jujur saudara, kalau saya pergi kemanapun, hampir pasti orang kalau tidak kenal saya, mereka tidak yakin saya pendeta. Bahkan saya masih ingat, pertama kali Bu Iin datang ke tempat ini. Beliau ngomong apa? Bapak ini pasti direktur dari satu perusahaan besar. Lah Bu, aku ini pendeta lah Bu. Oh enggak mungkin, pasti punya usaha lain. Bu Nani juga. Dan hampir semua pendeta lah kalau datang ke sini pasti bilang saya ini bukan pendeta murni. Campuran. Kayak ganda itu ganda campuran. Pak. Tapi saya belajar dengan keberadaan saya sebagai hamba Tuhan. Dimanapun saya berada. Saya belajar untuk menghasilkan banyak buah. Kemarin di Breakthrough Prayer, ini yang saya, Prayer Warrior kemarin. Ini yang saya tidak bahas tadi pagi. Saya ngomong gini, kalau Anda mau sukses, ya kuncinya itu cuma dua. Yang pertama, kalau ada masalah, selesaikan. Yang pertama apa? Ada masalah, selesaikan. Nah pertanyaannya, siapa di tempat ini yang tidak punya masalah? Hah? Kelihatan dari mukanya Bapak Ibu, masalah tok. Iya. Semakin tinggi jabatan seseorang, masalahnya makin besar. Makin kompleks. Dan Anda butuh hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang kedua, kunci sukses, kalau ada kebutuhan, penuhi kebutuhan itu. Maka Anda akan jadi orang yang sukses. Jadi orang yang berhasil. Contoh, waktu zaman COVID, orang butuh apa? Satu, butuh masker. Saya tanya,
pabrik masker? Oh, jaya saudara, bangun pabrik. Dia bisa memenuhi kebutuhan. Rumah sakit gimana? Wah, full sampai nolak-nolak pasien. Kenapa? Ada sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau terjebak cuma dengan lingkup gereja yang cuma ada di ruangan ini, saudara. Karena sebenarnya masalah di luar itu sangat banyak dan beragam. Dan puji Tuhan dalam anugerah Tuhan, Tuhan kasih saya kepercayaan untuk bisa jadi problem solver bagi kota yang ada, bahkan bagi provinsi, dan beberapa pemimpin juga sering minta doa, saudara. Kenapa? Saya belajar hidup untuk menghasilkan banyak buah, bukan cuma di gereja doang. Ada seorang yang bernama Charles Dickens berkata, "No one is useless in the world who lightens the burdens of another." Bahwa tidak ada hidup yang sia-sia di dunia ini bila apa? Kita bisa minimal apa? Meringankan beban orang lain, Bapak Ibu. Apalagi di zaman yang seperti ini. Banyak orang itu apa? Susah, banyak orang tertekan. Anda tidak perlu jauh-jauh ketemu orang susah. Lihat aja di sekitar. Saya waktu di Bali, kepinginnya kan kalau di Bali liburan itu apa? Ngapain? Ya healing dong, ya toh. Duduk di pinggir pantai sambil ya leye-leye, kriep-kriep, ngono ya, sambil minum kelapa muda. Terus ada lagu ya, melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik, Raja Kelana. Oh, anak lagu-lagu gitu. Sambil apa? Kriep-kriep, terus turu. Enak gitu rasanya. Itu apa? Pingine. Tapi kenyataan nih, sangat jauh berbeda, saudara. Maunya liburan, tapi orang tiba-tiba, ada masalah ini, ada masalah yang urgent. Belum lagi anaknya Yuli pencak silat, saudara. Ya, harus operasi, semacam-macam. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Belajar, kita harus menghasilkan banyak buah dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Ingat loh, Paulus itu nulis hidup untuk menghasilkan buah. Dia nulisnya itu di mana? Halo? Dia nulis di mana? Di dalam penjara loh. Dalam kondisi terbelenggu. Bukan dalam kondisi ideal. Dalam kondisi tertekan. Tapi dia berkata hidup harus menghasilkan buah. Jangan nunggu situasi baik baru engkau mau berbuah. Justru kita harus belajar berbuah dalam segala musim kehidupan kita. Amin. Saudara, waktu gereja ngalami masalah, Anda perlu tahu, bantuan, taburan, baik bagi orang miskin, bagi anak raja, baik bagi yatim piatu, baik bagi hamba-hamba Tuhan, tidak saya kurangi 1 rupiah pun. Anda perlu tahu itu. Di tengah-tengah krisis yang terjadi, saya ngomong tetap buat sesuatu. Berkati orang-orang yang ada. Amin. Loh, kalau semuanya baik kita terus bisa berdampak, itu
biasa, saudara. Tapi coba, kalau dalam masa seperti ini, masa penantian. Stop, tenan nih gue nyanyi. Coba aku takut. Ayo. Saya mau tanya, enak tak masa penantian itu? Hah? Anda bingung Tuhan, gimana Tuhan? Gereja ini mau terus apa mau tutup? Ini mau kemana itu? Nggak ngerti loh saudara. Tiba-tiba lagunya muncul. Masa penantian, masa yang indah. Walau tak mudah, namun ku mau bersabar bersama Tuhan. Semua kan indah. Katakan bila ku tak mampu, bila ku tak mampu. Kuasanya sempurna, mampukan untuk dapat bertahan bersama Tuhan. Nah, ini yang dilakukan. Ku kan terus perjuanganku Tuhan memampukan aku. Enak ya lek nyanyi ya. Tapi bisa enggak? Ku kan tetap menabur dalam masa penantian. Terus walau penuh. Stop. Enak enggak itu? Saya tanya enak enggak itu? Tapi di situ saudara kita belajar. Kalau di masa susah saja, di masa pergumulan, di masa kita mengalami tindasan aniaya, kita bisa berbuah. Maka percayalah, di dalam segala musim nanti, kita akan berbuah dengan lebih lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Dan hidup yang menghasilkan banyak buah. Alkitab berkata, itu mempermuliakan Bapa di sorga, saudara. Nah pertanyaannya yang terakhir, gimana caranya supaya kita bisa menghasilkan banyak buah? Yohanes 15 ayat 4 sampai yang kelima. Yuk baca sama-sama 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga apa? Kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dikatakan apa? Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kalau Anda perhatikan di Yohanes 15, berkali-kali nanti Anda akan membaca ada satu kata diulang yaitu kata tinggal. Kata tinggal di sini dari bahasa asli meno. Tolong bahasa aslinya ini dibaca sesuai dengan bahasa aslinya. Jangan pakai bahasa Inggris. Mi, no, bukan
bukan begitu bacanya, saudara. Ya. Tapi meno. Meno itu artinya tinggal, menetap, terus berada. Makna dari meno itu bukan cuma singgah atau nginep, bukan. Tapi apa? Bertahan, melekat, bahkan apa? Berdiam secara aktif dan berkelanjutan. Meno itu bukan datang sesekali. Tapi meno itu bicara tentang apa? Relasi hidup yang berlangsung. Jadi tinggal dalam Tuhan itu bukan kegiatan rohani. Tetapi apa? Posisi hidup. Tinggal dalam Tuhan bukan soal seberapa sering kita datang kepadanya. Tetapi seberapa dalam hidup kita apa? Melekat dan bergantung kepadanya. Seorang yang bernama D.A. Carson berkata, bahwa tinggal itu bukan sebuah teknik secara rohani. Tapi sebuah hubungan yang berkelanjutan. Jadi saya tulis di sini bahwa kunci untuk menghasilkan buah yaitu bicara tentang apa? Persekutuan. Bicara tentang keintiman dengan apa? Tuhan. Kita tinggal dalam Tuhan. Ingat itu. Artinya kita bersekutu dengan Tuhan. Mohon maaf ini. Seringkali kita itu tinggal dalam Tuhannya cuma waktu di gereja. Maka waktu di gereja kayak gini nih sudah apalagi ada diam gitu kan. Mukanya kayak muka tanpa orang berdosa gitu kan. Persis lu kayak malaikat semua. Cuma tanpa sayap aja. Bersinar saudara. Bukan karena kemuliaan, karena lampu sih saudara. Kelihatannya baik-baik banget. Sehingga konotasi tinggal dalam Tuhan berarti Anda itu ke gereja. Bersekutu dengan Tuhan berarti Anda cuma datang ke gereja. Begitu keluar dari gereja, waduh, setan pun minder ngeliat kita. Karena setan pun tertipu dengan kita. Padahal setan itu bapak dusta, bapak pembohong, bisa dibohongin sama kita. Sampai setan bilang, teknik yang kayak begini belum pernah aku pelajari. Ini orang Kristen akhir zaman luar biasa. Maka seringkali terjadi manipulasi, saudara. Hati-hati loh saudara. Saya kasih tahu, hati-hati. Saya belajar sangat banyak tentang hal ini. Banyak orang kata Alkitab menyebut, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah ngusir setan. Aku sudah bikin banyak mujizat. Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah kenal kamu. Kamu ini siapa? Kamu ini semua pembuat kejahatan. Nah, saudara. Ini penyesalan yang paling mengerikan yang pernah ada. Karena kita berpikir Tuhan itu kenal kita. Ternyata apa? Tuhan tidak pernah kenal siapa kita. Kenapa? Kita tidak pernah tinggal melekat sama Tuhan. Kita hanya melakukan apa? Kegiatan agamawi. Waktu ada di gereja. Tapi dalam keseharian kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Padahal Alkitab berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara yang besar. Amin. Nah, saya rangkum begini konklusinya. Bagaimana sih tandanya kalau kita tinggal dalam Tuhan? Saya kasih konklusi begini. Ada 4 hal. Yang pertama, tinggal dalam Tuhan berarti firman-Nya itu membentuk apa? Pikiran kita. Yang kedua, tinggal dalam Tuhan berarti apa?
doa menjadi nafas kehidupan kita. Dan yang ketiga, tinggal dalam Tuhan artinya apa? Ketaatan itu menjadi sebuah respon yang alami. Dan yang terakhir, tinggal dalam Tuhan itu artinya apa? Karakter berubah sebelum pelayanan ataupun bisnis berkembang. Saudara. Artinya gini, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita secara intentionally, kita ngisi pikiran kita dengan apa? Firman. Peperangan orang percaya bukan peperangan secara fisik. Karena peperangan kita dikatakan bukan melawan darah dan daging. Tahukah Anda peperanganmu di mana? Di pikiranmu. Coba tunjuk, sini. Nah di sini lah pikiranmu. Tiap hari kita ini tarung saudara di sini. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tiap hari. Nah sekarang kalau Anda mau menang gimana caranya? Ya Anda harus secara sengaja ngisi pikiranmu dengan apa? Firman. Di Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya. Apa? Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Pasti berhasil. Amin. Gimana Anda bisa menghasilkan buah? Kau isi pikiranmu dengan firman. Kita ini kan tiap hari punya pilihan. Waktu Anda misalnya disalah mengerti, difitnah, dihianati. Ada pikiran berkata, wis hajar bleh. Ya toh, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Ya toh. Pakai hukum kimia, di mana ada aksi, di situ ada reaksi. Pakai hukum pertanian, apa yang kau tabur kau tuai. Kau menabur angin menuai badai. Wes pinter kabeh sudah. Mata ganti, gigi ganti, duit ganti. Itu masuk pikiran itu. Tapi ada pikiran lain yaitu pikiran Tuhan lewat firman. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Saya mau tanya, sing mbok turuti sing ndi? Hei! Jawaban. Loh, itu tergantung dari sejauh mana Anda mau ngisi pikiranmu itu dengan firman. Setelah kau isi pikiranmu dengan firman, kau baca firman, renungkan firman, kau mulai jadikan doa sebagai nafas kehidupan. Di situ waktu engkau berdoa, kau punya kekuatan untuk melakukan yang ketiga, yaitu apa? Ketaatan. Kau pikir gampang? Halo? Kau pikir gampang untuk taat itu? Kalau kau udah isi pikiranmu dengan firman, kau udah jadikan doa sebagai nafas hidupmu, tak kasih tahu saudara, untuk ngelakuin firman itu mustahil. Apa yang berontak? Dagingmu. Anda masih punya daging? Coba cekelen. Dagingmu ini berontak ini. Istri disuruh menghormati suami, kok enak. Tapi kalau dipuji kayak tadi,
Itu duit saudara. Makanya suami-suami gak usah frontal sama istri. Cukuplah sering memuji. Wanita itu kelemahannya di telinga kok. Kalau Anda bisa menyampaikan dengan baik, wes dah, dia terbang ke langit ketujuh dan tidak akan pernah turun kembali. Demikian juga untuk istri, menghormati suami itu perkara yang tidak mudah. Apalagi suami ini bencekno. Demikian juga waktu suami disuruh mengasihi istri. Itu pun tidak mudah. Apalagi istri ini kayak singa dari Yehuda, saudara. Saya ngelihat, saudara. Cuman saya tidak bisa cerita, saudara. Banyak hal yang terjadi yang Anda lihat hari ini. Itu bukan karena pria yang bermasalah. Bukan karena suami yang bermasalah, saudara. Tapi karena ada wanita-wanita, ada istri-istri yang bermasalah. Saya kaget, saudara. Hah? Anda tahu waktu Herodias sakit hati sama Yohanes Pembaptis, itu kan anaknya Herodias nari di depannya Herodes. Dan Alkitab berkata tariannya itu menyukakan hati Herodes. Sampai Herodes bilang gini, kamu minta apa? Tak kasih, setengah dari kerajaan aku kasih. Penafsir berkata begini loh, makna setengah dari kerajaan aku kasih itu begini, kamu mau jadi permaisuriku? Bisa. Artinya apa? Mbokmu tak buak, kamu jadi istriku. Tiba-tiba anaknya Herodias datang sama mamanya. Ma, aku dapat tawaran gini loh ma. Minta apa? Herodias yang sakit hati ngomong sama anaknya. Minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Loh kayak gendeng tuh. Dikasih penawaran. Boleh minta apa saja. Kok minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Kayak apa kepalanya? Emang dikoleksi gitu. Apa dibikin sop kepala Yohanes. Kan ada sop kepala kambing. Ini sop kepala Yohanes. Kenapa bisa kayak begitu? Itu karena ada perempuan yang sakit hati. Jadi hati-hati loh ya. Kalau pria sakit hati itu cepat lali. Loh, kenapa saya ngomong gini ya? Mungkin banyak perempuan yang sakit hati nih sore ini. Tapi kalau perempuan yang sudah sakit hati dibawa mati, saudara. Yang pelaku berkata, kawan. Dan kalau Anda belajar mentaati ya, dari apa yang Tuhan taruh di hatimu lewat firman. Kau dapat kekuatan di dalam doa. Kau jadikan ketaatan itu sebagai responmu. Maka apa? Anda akan lihat apa yang terbentuk dalam kehidupanmu. Karakternya berubah. Amin. Karaktermu berubah. Dulu Anda yang sumbunya pendek. Sedur kayak mercon. Tiba-tiba bisa mulai panjang, sabar. Anda mau jadi orang yang panjang sabar? Belajar melayani Tuhan, saudara. Di situ Anda akan dilatih untuk apa? Panjang sabar. Makanya kalau Anda lihat Pak Yosef, sabar. Itu latihannya panjang. Sampai ada yang ngomong, kowe ya lek dadi pendeta lek ususmu gak dawa cepet mati kowe. Kenapa? Waduh saudara, ngelayani itu waduh. Nano, rame rasanya. Tapi itulah pembentukan apa? Karakter. Saudara. Anda akan ketemu dengan orang-orang sing bau
Waktu mereka susah, waktu mereka tidak punya apa-apa, waktu mereka sakit, saben dino nyanggungi oma. Kemanapun Anda akan diikuti. Sama seperti Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun kau berada. Tapi begitu semua sudah selesai, sudah ditolong Tuhan. Ditanya, loh kau tidak ibadah sekarang di Victory? Loh, jono tak Victory? Gak mentolo di apa ngomong kayak gini. Baptis ulang ya sudah ya. Selemno sampai setengah jam ben gak metu-metu. Tapi itulah fakta, saudara. Makanya kalau kita mau tinggal dalam Tuhan, prosesnya itu kayak begini. Karena nanti waktu kita menghadap Tuhan, kita enggak bawa apa-apa kok. Tapi apa yang kita bawa? Apa yang Tuhan bentuk di dalam kita. Yaitu apa itu? Karakter kita. Kita menghasilkan banyak buah lewat kehidupan kita. Amin. Yuk tundukkan kepala.